warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Monita SPD. Nomor peserta PPG 201508221 dengan NIM PPG 2314838. Asal instansi saya di SMA Terpadu Bandung. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya membuat video pembelajaran pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dengan materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di kelas 11 IPA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu. Tapi sebelum itu di sini kayaknya siapa? Rizky, tolong pimpin dulu untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu, mengecek kehadiran siapa aja yang tidak hadir. Tapi sambil kalau Ibu mengucapkan Anissa, kalian harus menjawab dengan bukan hadir Bu, bukan seperti itu ya, tapi menjawab dengan kata-kata motivasi hari ini. Misalnya semangat atau baik-baik saja atau yang lainnya. Siap? Siap. Oke. Iksan. Kata lain lagi selain baik apa? Leni. Marisa. Banyak ya kata-kata motivasi. Meisha. Bahagia. Muhammad Adib. Dengan mudah menyerah. Boleh. Muhammad Fadil. Menyerah. Muhammad Yusuf Alikin. Tersenyum. Semangat. Cindy. Citra. Srira. Surya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini tentang pelanggaran kasus dan pengingkaran hak kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi sebelumnya kita membahas tentang budaya taat hukum. Nah, dari materi ini Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran dari hari ini, yaitu mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Karena kelas 10 itu kan kurikulumnya kurikulum merdeka ya. Jadi dari materi ini profil pelajar Pancasilanya yaitu bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan berpikir kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila dari materi hari ini. Nah, Ibu akan memberikan dulu suatu peraturan ketika kalian mengikuti mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kalian harus mengerjakan tugas tepat waktu, karena kalau tidak nanti akan dikurangi setiap kalian misalnya telat 1 hari atau 2 hari, nanti poinnya akan dikurangi dari nilai yang sudah ditentukan. Ya, kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Karena ini sebagai bukti nasionalisme kalian, sikap nasionalisme kalian terhadap negara. Mungkin Elvina bisa
memimpin di depan dan yang lainnya mohon untuk berdiri. Tepuk tangan dulu. Nah, ini ada suatu video yang harus kalian analisis tentang contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti di dalam video ini kalian akan menganalisis contoh-contoh kasus pelanggaran hak yang ada di dalam atau yang terjadi di dalam video tersebut ya. Nanti juga kalian akan membuat suatu solusinya seperti apa untuk kasus tersebut. Nama saya Edi Santoso, istri saya 1, anak saya 7. Kerja saya akan menjadi pemulung tidur di dalam rumah. Jadi kayak kucing aja kesana kesini gitu. Lagi bagus, ya dapat. Sudah 90, 80 dapat. Tapi kalau lagi musim hujan begini, buat makannya ya cukup. Syukur. Bisa ada teman dari
pengennya orang kaya kita dikasih tempat khusus buat pemulung. Jadi kalau udah ada tempat buat pemulung, siapa yang melanggar jam kerja ya ditangkap silahkan. Pengennya sih kerja, tapi nyari kerjaan di Jakarta kan susah. Dikit-dikit ijazah, nggak ada ijazah mana bisa. Walaupun ada KTP juga nggak bisa. Setelah tadi kalian melihat tayangan video bersama-sama, Ibu mau dua orang menyampaikan pendapat kalian tentang video tersebut tentang apa? Boleh Rizky? Diperlihatkan tentang kehidupan satu pasang suami istri yang mempunyai 7 orang anak, yang mungkin saya tadi melihat ekonominya itu kan sangat-sangat terbatas sekali ya, bahkan perapatannya juga cuman dari memulung sampah itu kan gak seberapa gitu, cuman mungkin kalau satu hari ya bisa mendapatkan mungkin nggak besar gitu uangnya. Itu kan nggak menentu, kalau hujan gimana, kalau panas gimana juga kan tergantung cuacanya gitu. Ya kalau pendapat saya mungkin untuk masalah ini ya mungkin si laki-lakinya itu bisa lah mencari pekerjaan yang lebih layak, karena kan anaknya juga banyak gitu. Dan kasus pelanggaran yang dilanggar tidak dari video tersebut. Ada mungkin kayak misalkan dia itu kan suka diam di tempat-tempat yang dilanggar gitu, seperti di atas trotoar atau di mana, itu kan sebenarnya kan nggak boleh, soalnya menghalangi jalan gitu. Oke, bagus. Baik sekali, luar biasa. Lihat video tersebut dan menganalisisnya dengan baik. Ada satu orang lagi, siapa? Video yang tadi terdapat pelanggaran dari anaknya yang tidak sekolah, sama tidak mendapatkan kehidupan yang layak juga, seperti tidak mempunyai rumah. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nah, ini dari penayangan PowerPoint ini, kalian tolong tulis hal-hal yang mungkin kalian anggap penting, hal-hal yang mungkin nanti kalian akan bisa menjadi bahan untuk mengerjakan tugas. Tolong ditulis di buku catatannya. Nah, tadi kalian sudah melihat tayangan video dan kalian juga sudah melihat atau mengamati gambar dan mengamati atau memperhatikan tentang tayangan PowerPoint. Sekarang waktunya kalian berdiskusi kelompok ya. Ini ada lembar LKPD, lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan setiap kelompoknya. Ibu mohon kerjasamanya untuk semua berdiskusi ya. Ini kelompok 1 yang mana? Nah ini ya, kelompok 2 ya. Kelompok 3. Adanya kasus pelanggaran haknya apa?
anak yang tidak sekolah. Nah, itu termasuk pelanggaran takdir. Nanti kalian cari pasal berapa dan solusinya apa supaya hal tersebut tidak dilanggar lagi. Oke? Bagaimana kelompok ini sudah ada jawabannya dari diskusi? Untuk nomor 1 tentang apa yang dilanggar dari video tersebut? Ya, hanya apa yang dilanggar? Video tadi tentang apa? Manusia keempat, jadi peran masyarakat yang hidup di dalam gerobak itu termasuk pelanggaran HAM. Nanti kalian cari pelanggaran HAM-nya contohnya apa, lalu kalian nanti cari di pasal-pasal melanggar pasal berapa dan solusinya apa. Kita diskusi lagi ya. Siap. Ibu akan memberitahukan dulu peraturan permainannya seperti apa, karena ini kalian masuk ke dalam pelaksanaan permainan tim game turnamen ya atau TGT. Permainan ini membutuhkan kerjasama dari setiap anggota kelompok. Jadi ketika kelompok yang paling depan sudah dibisikan oleh temannya tentang isi dari nomor 1, kalian langsung lari ke depan papan tulis dan dikerjakan. Di sana ditulis isinya apa. Setiap kelompok yang duluan mengisi, nanti ada poinnya 20. Tetapi kalau kelompoknya mengisi tapi salah, ada poinnya 10 ya. Yang melanggar peraturan seperti ini nih, tidak mendengarkan atau apa, langsung ada min 10 poinnya. Mengerti? Karena ini kalian masuk ke dalam pelaksanaan permainan tim game turnamen ya atau TGT. Permainan ini membutuhkan kerjasama dari setiap anggota kelompok. Jadi ketika kelompok yang paling depan sudah dibisikan oleh temannya tentang isi dari nomor 1, kalian langsung lari ke depan papan tulis. Nomor 1 yang paling belakang, pertanyaannya apa?
Nah, tadi kalian sudah melaksanakan permainan dan sudah melakukan menjawab soal-soal yang sudah Ibu berikan ya. Jadi nanti kalian sudah diskusikan. Sekarang waktunya ada perwakilan satu kelompok yang presentasi, yang menurut Ibu jawaban dan ketepatan waktunya paling cepat ya, yaitu kelompok Sarah. Silakan untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad Jamin akan mempresentasikan kasus di video yang telah di-share tadi. Di dalam video tersebut ada kasus-kasus pelanggaran hak warga negara, yaitu anak yang tidak bisa sekolah dan juga tidak mendapat kehidupan yang layak atau tidak mempunyai tempat tinggal. Dikenai pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di dalam kasus Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau menyampaikan pendapat? Silakan Rizky. Ya, kalau pendapat saya memang benar kan yang tadi dikatakan oleh Pak ini, karena yang tadi saya lihat dari video tersebut itu memang benar. Yang pertama ya anak-anak kan seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, harus untuk belajar. Dan kalau untuk saran mungkin ya untuk ayahnya mungkin bisalah mencari pekerjaan yang lebih layak agar bisa menghidupi keluarganya. Mungkin segitu aja. Nah, tadi udah ada yang presentasi, berarti permainan dan pembelajaran hari ini kita sudah hampir beres. Dan Ibu akan menanyakan tentang tadi permainan yang kalian lakukan. Menurut kalian dalam pembelajaran itu seperti apa? Jaita mungkin silakan. permainan kayak itu seru dan bisa juga untuk melatih kerjasama kita. Kalau di kelompok biasanya ada yang suka gak mau ngerjain kan? Nah, kalau tadi mah dibutuhin kerjasama, jadi semuanya bekerja. Betul sekali ya. Udah dengarkan semuanya, perhatikan. Dari tadi rantaian kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan tentang kasus pelanggaran hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta solusinya, kalian sudah bagus, sudah bisa menetapkan atau menentukan solusi yang tepat untuk kasus tersebut ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk yang aktif dalam setiap proses pembelajaran, diskusi maupun tadi tentang permainan yang tahan. Dari contoh kasus pelanggaran hak tadi, kalian bisa memberikan suatu solusi atau tindakan terhadap kasus tersebut di dalam kehidupan sehari-hari ya, di dalam kehidupan kalian. Bagus sekali yang tadi sudah aktif pembelajaran dan yang sudah presentasi juga, yang sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa ya? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nanti minggu depan materi yang akan kita bahas yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan nanti ku ibu di share di WA group tentang bukunya yang harus kalian pelajari dulu sebelum pembelajaran ya. Sekarang pembelajaran sudah berakhir, tolong untuk dipimpin dulu berdoa. Mangga Rizky. Ya, karena pembelajaran sudah selesai dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar, maka dengan itu marilah kita berdoa dalam hati. Mulai.
kita sudah ditutup dengan doa dari Ibu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.